Salam saudara, ini kami bekerja di sawah, tapi ini waktunya waktu istirahat. Tapi di dalam saya beristirahat saat ini, saya ingat bahwa ada hal yang penting bagi kita semua sebagai umat manusia yang hidup di dalam dunia ini, apalagi hidup di zaman ini, saudara. Yaitu apa? Jawabannya adalah bahwa hidup di zaman ini itu yang penting kita harus cinta damai, saudara. Ya, cinta damai dengan siapapun, sebab Allah mengajarkan supaya umatnya yang diciptakan oleh Tuhan yang hidup di dalam dunia ini semuanya itu adalah hidup yang damai, hidup yang rukun, ya, hidup yang saling mengasihi dengan tulus ikhlas dengan siapapun. Ya, perbedaan jangan dibuat sebagai masalah, ya, atau hambatan untuk kita damai, rukun, bersatu dengan siapapun. Sebab yang namanya hidup damai, hidup bersatu yang saling mengasihi itu merupakan suatu perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, apalagi kita, ya, saya pribadi ini adalah seorang hamba Tuhan, orang Kristen yang selalu diajarkan oleh Tuhan tentang yaitu hidup yang selalu berdamai dengan siapapun. Ya, jangankan kok mungkin hanya dengan saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita, sedangkan musuh pun, ya, menurut firman Tuhan itu supaya dikasih, saudara. Nah ini, ya, ini di dalam firman Tuhan di sini dijelaskan sekali. Ya, di sini dikatakan di dalam Injil Matius 5:4 ayat yang ke-43 dikatakan demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi, ini kata Yesus, ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, musuh saja diminta oleh Tuhan supaya dikasihi. Mengapa Tuhan memberitakan hal demikian? Itu adalah merupakan sebuah upaya di mana itu mencegah terjadinya permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya permusuhan, perpecahan, ya, dengan orang-orang yang di sekitar kita, apalagi kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, pentingnya kita berdamai. Maka walaupun orang itu mungkin saja itu memusuhi kita, tetapi Tuhan mengajarkan supaya musuh itu pun dikasihi. Itu sudah. Apalagi, ya, tentang hal kehidupan dengan saudara-saudara kita. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, di sini akan saya bacakan, ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Demikian, ya, firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi orang ketika tidak memiliki rasa cinta damai dengan siapapun, ya, bahkan membenci saudaranya sendiri pun dikatakan seperti ini. Ya, saya ulangi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti seorang pembunuh tidak memiliki kehidupan kekal. Berarti rugi sekali. Walaupun mungkin setiap, ya, ada kebaktian, ikut ibadah di gereja, ya, mungkin juga melakukan hal-hal yang lain yang menurut mereka merupakan sebuah kebaikan, ya, bahkan juga mungkin telah ambil bahagian di dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan.
Tetapi kalau bukti kehidupan sehari-hari, realisasi hidupnya ternyata masih membenci saudaranya, di sini berarti orang itu adalah tergolong orang yang sangat rugi, sebab telah kehilangan kehidupan kekal yang merupakan sebuah harapan penuh bagi orang-orang percaya kepada Kristus, ya, supaya nanti diselamatkan dan hidup masuk surga. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saudara, saya mengajak kita semuanya, mari kita hidup damai, rukun, bersatu dengan siapapun, ya, dimanapun kita berada, yaitu mencintai atau mengasihi sesama kita, ya, saudara-saudara kita, dengan tulus, ikhlas, dan segenap hati kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan kemudian kita juga dikaruniai kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan yang lebih penting adalah yaitu keselamatan bagi jiwa kita semuanya. Hidup damai, ya, bersatu, saling mengasihi. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.